Dua jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga saat ini masih berada di RSUD Ciawi lantaran masih dilakukan proses identifikasi. RSUD Ciawi juga masih merawat 5 korban luka yang kondisinya kini semakin membaik. Dua dari 8 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat ini masih dalam proses identifikasi di RSUD Ciawi. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan DNA korban dengan DNA keluarga. Sementara 6 jenazah lain sebelumnya telah diserahkan kepada pihak keluarga pada Rabu kemarin setelah teridentifikasi. Teman-teman mungkin sebagian juga sudah ada bahwa dari 8 yang meninggal, 6 sudah dimakamkan, sudah kita serahkan kepada pihak keluarga. Jenazah masih di sini, ada di kamar jenazah, di ruang forensik untuk 2 jenazah yang menunggu pemeriksaan DNA. RSUD Ciawi juga masih merawat 5 korban luka yang terbagi dalam 2 ruangan perawatan berbeda. Pihak rumah sakit menyebut secara umum kondisi para korban luka berangsur membaik namun belum bisa diajak berkomunikasi. Sebelumnya RSUD Ciawi menerima 11 korban luka akibat kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi pada Selasa malam lalu. Dari 11 orang, 6 diantaranya telah diperbolehkan pulang setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi berhasil teridentifikasi. Jenazah langsung diserahkan ke keluarga masing-masing dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. RSUD Ciawi telah menyerahkan jenazah dari 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi ke keluarga masing-masing. Salah satunya jenazah Yana Mulyana. Usai dilakukan identifikasi di RSUD Ciawi, jenazah Yana Mulyana, salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, tiba di Kampung Sukasirna, Kelurahan Selabatu, Cikole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Setibanya di rumah duka, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kedatangan jenazah tersebut disambut pihak keluarga dan kerabat yang sudah menunggunya sejak sore hari. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Yana Mulyana dibawa masuk ke dalam rumah. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Istri almarhum yang ikut ke pemakaman tampak sangat terpukul dengan kepergian sang suami hingga tak kuasa saat melihat jenazah sang suami dikebumikan. Diketahui saat kejadian, istri Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang masih berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Yang 2 udah pulang, yang 1 tinggal anaknya, tadi istrinya ada kan. Udah. Anaknya sekarang di rumah sakit? Ya, masih di rumah sakit. Hingga kini sebanyak 6 korban tewas kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat sudah dipulangkan ke keluarga korban dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. Sementara 2 jenazah lainnya sulit teridentifikasi oleh DVI Polda Jabar karena luka bakar mencapai 100%. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2 terjadi pada Selasa malam pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang menewaskan 8 orang itu diduga karena rem truk tidak berfungsi. Namun saat ini sopir truk belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala. Sebelas orang menjadi korban luka-luka kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor. Kejadian kecelakaan ini juga menewaskan 8 orang. Proses evakuasi bangkai kendaraan akibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 memakan waktu yang cukup lama. Di mana truk galon yang menabrak gardu tol dalam kondisi ringsek dan hangus. Bagian depan truk penyok. Begitu juga dengan minibus yang ditabrak oleh truk ringsek, kaca-kaca bagian depan mobil pecah hingga membuat kerangka mobil penyok. Hingga saat ini,
Polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ini, termasuk memintai keterangan sopir truk galon yang diduga memicu kecelakaan terjadi. Namun sopir tersebut masih belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala dan dirawat intensif di RSUD Ciawi. Ya, salah seorang yang dirawat di ruangan Bougainville itu adalah supir dari truk. Kalau kita lihat dari kondisinya memang belum bisa berkomunikasi. Hanya kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin sudah sedikit lebih baik ya, sudah mulai bisa membuka mata. Kalau kemarin betul-betul sepertinya tidak bisa membuka mata ya. Ya. Jadi saat ini supir tersebut ya cedera kepala sedang kalau dalam istilah kedokterannya, dan ada sedikit perdarahan di bagian otaknya ya. Kemudian juga ada, kalau kami dari bahasa kedokteran dikatakan fraktur basis kranii. Ya. Selain juga ada masalah di matanya ya, Dokter Anggi ya. Jadi saat ini sejumlah korban kecelakaan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait proses identifikasi korban luka, kami telah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di RSUD Ciawi. Selamat malam Hamzah, hingga saat ini sudah berapa korban yang berhasil diidentifikasi? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Hingga saat ini, hingga waktu kami melaporkan saat ini, masih 6 korban yang baru dapat diidentifikasi oleh pihak DVI Polri dan juga RSUD Ciawi, di mana dari 8 korban yang dilaporkan meninggal dunia di dalam kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta ini, masih ada 2 korban meninggal lainnya yang masih belum bisa teridentifikasi karena tidak dapat dikenali secara fisik akibat dari luka bakar parah yang dialami oleh jenazah. Selain itu, tim dari DVI Polri dibantu oleh RSUD Ciawi juga ini nantinya akan melakukan proses pengetesan DNA, di mana proses tes DNA ini akan memakan waktu minimal selama 7 hari hingga mendapatkan identitas dari jenazah yang ditemukan. Hingga saat ini kedua jenazah yang masih belum teridentifikasi, informasi yang kami dapatkan masih terdapat ataupun tersimpan di ruang forensik dari RSUD Ciawi. Nantinya pihak RSUD ini juga akan membawa sampel DNA yang didapatkan dari jenazah dan juga dari keluarga korban untuk dibawa ke Jakarta dan dianalisis oleh tim DVI Polri untuk mendapatkan identitas korban. Selain itu, Davi dan juga pemirsa, informasi yang hari ini kami dapatkan adalah terkait dengan supir ataupun pengendara truk yang diduga menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 pada Selasa malam lalu, di mana kondisi dari supir truk yang mengalami cedera di bagian kepala ini cedera sedang ya, dan hari ini sudah dapat membuka mata. Namun pihak dari Direktur RSUD Ciawi ini juga menjelaskan bahwa korban ataupun supir truk ini masih belum dapat diajak untuk berkomunikasi, sehingga tim kepolisian juga tim dari DVI Polri ini masih belum mendapatkan keterangan dari supir yang juga mengalami kecelakaan di lokasi kejadian. Sebelumnya ini dijelaskan oleh Kapolda Jawa Barat bahwa total dari korban yang terlibat dalam kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 ini mencapai 19 orang, di mana 8 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia dan 11 orang lainnya dilaporkan luka berat dengan rincian 3 korban mengalami luka berat, 3 lainnya kemudian luka sedang, dan 5 lainnya ini mengalami luka ringan, di mana dari 6 dari 11 korban luka-luka ini sudah dibolehkan pulang, namun 5 lainnya ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari RSUD Ciawi. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menanggapi kasus kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat yang harus menjadi evaluasi semua pihak agar tidak terjadi peristiwa serupa di kemudian hari. Salah satu yang harus dievaluasi yaitu penggunaan kartu tol elektronik lantaran banyak korban kecelakaan karena terjadinya antrian kendaraan di pintu tol. Tanggapan saya pasti akan lebih banyak lagi. Kenapa saya bilang gitu? Ya, karena tidak ada perubahan dari puluhan tahun yang lalu. Saya ngomong begini mungkin sudah 30 tahun. Dan sudah kita kasih teman-teman juga, sudah kita kasih tahu kisi-kisinya apa yang harus dilakukan. Ya, baik secara regulasi maupun pengawasan, nggak ada.
Tidak ada sama sekali pergantian menteri, pergantian Kapolri, nggak ada perubahan. Tambah worse. Karena apa? Kendaraannya tambah banyak, jalan tol tambah banyak, ya kan? Dan sistem logistik korupsinya tambah besar. Kita kan terbelakang di logistik di ASEAN. Jadi ya itu. Jadi kalau nanti Anda tanya caranya gimana, ya hindari aja. Ketika Anda di jalan, jangan dekat-dekat dengan truk. Karena kita nggak tahu apakah supirnya paham rambu. Umumnya tidak. Apa supirnya paham mengendarai truk dengan aman? Saya yakin tidak. Nah itu, karena yang jadi supir truk itu tidak terlatih. Artinya kalau ada truk, jauhi. Kurangi kecepatan, cari kesempatan ke sebelah kanan, nyusul. Jangan ke sebelah kiri, karena truk di jalur satu, kirinya tuh emergency stop. Susul terus, jangan ada ketemu lagi, susul lagi. Karena apa? Begitu menanjak, kalau kita di belakang truk, resikonya kena perosotan barang yang diangkut atau truknya mundur karena tidak kuat nanjak, karena dia odol. Kemudian kalau dia kita depan, remnya blong. Nah, satu lagi saya lupa, di jalan tol itu, kalau dia nikung turun naik seperti Cipularang, Semarang, ABC, Malang, Pandan, dan seterusnya itu, dia harus ada emergency exit di sebelah kiri. Yang jalan nanjak itu jalannya tidak rata. Itu adanya untuk ngerem supaya truk yang remnya blong dia langsung belok ke atas dan berhenti di sana, tidak membuat celaka.